Presiden Joko Widodo belakangan rajin membagi-bagikan BLT kepada masyarakat mulai dari BLT minyak goreng hingga bantuan uang bagi pekerja di bawah gaji 3 juta. Kebijakan ini kemudian disindir oleh elit politik Partai Demokrat yang menyinggung sikap Jokowi dulu yang mengkritisi BLT era Presiden SBY. Sementara PD Perjuangan yang juga sempat mengkritik kebijakan BLT kini lebih terbuka dengan BLT yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Apakah BLT memang tepat diberikan saat ini? Kita akan coba diskusikan pada malam hari ini jurus bagi-bagi BLT ala Jokowi bersama dengan 3 narasumber yang bergabung dari luar studio. Ada Bang Rifki Nizami Karyasuda, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PD Perjuangan. Ada Pak Nanang Samodra, legislator dari Partai Demokrat. Dan juga Pak Trubus Rardiansyah, pengamat kebijakan publik. Selamat malam Bapak-Bapak, apa kabar? Sehat semua? Malam, ya, sehat. Apa kabar? Ya, kabar baik juga. Saya ingin ke Bang Rifki terlebih dahulu. Bagaimana Anda melihat kebijakan BLT yang disampaikan oleh atau yang diberikan oleh pemerintah saat ini merespon situasi geopolitik secara global yang berdampak terhadap beberapa kebijakan di dalam negeri saat ini? Tampaknya PDIP lebih terbuka saat ini dengan apa yang disebut BLT. Bang Rifki, benar? Satu, hampir semua pemerintahan di belahan dunia saat ini menghadapi persoalan yang sama, yaitu kesulitan ekonomi akibat adanya dalam tanda kutip perang antara Rusia dan Ukraina. Dan itu tentu berdampak terutama pada pasokan energi yang juga berdampak pada pasokan pangan kita. Kita tahu Rusia misalnya adalah salah satu negara yang menjadi sumber impor gas alam kita, di mana gas alam itu sangat berfungsi untuk memproduksi pupuk, ya, dan kemudian beberapa industri-industri yang lain. Nah, ketika kemudian itu tidak bisa masuk, maka kemudian tentu ada kontraksi ekonomi yang sedang kita alami. Nah, karena itu tren ini bukan hanya tren Indonesia, tetapi juga tren dunia yang kemudian membuat pemerintahan kita saat ini berkewajiban untuk melakukan antisipasi. Salah satunya adalah memberikan insentif keuangan kepada mereka yang memang harus diberikan insentif, karena itulah pilihan yang paling memungkinkan dalam jangka pendek ini. Nah, tentu selain apa yang disebutkan oleh Reinhardt dan kawan-kawan sebagai bantuan langsung tunai, baik terkait dengan minyak goreng, maupun insentif kepada mereka yang berpenghasilan di bawah 3 juta rupiah, PDI Perjuangan juga mendorong agar pemerintah melakukan perbaikan-perbaikan dalam konteks menengah dan jangka panjang. Dalam konteks minyak goreng misalnya, negara ini tidak boleh kalah oleh mafia minyak goreng, oleh para pengusaha-pengusaha sawit yang tidak pernah taat kepada aturan-aturan negara. Saya tadi barusan mengatakan di Komisi 2 DPR RI, persoalan minyak goreng ini persoalan hilir, yang sebetulnya sejak hulunya banyak sekali mafia pengusaha sawit yang itu tidak pernah takut kepada negara, bahkan menggerus marwah negara. Ambil contoh misalnya, mereka yang menguasai lahan-lahan tanpa izin, baik HGU maupun yang berada di kawasan hutan. Sawitnya dibangun, kemudian dikelola, dipetik, dipanen, dan memiliki nilai ekonomis, tapi tidak ada kontribusi kepada negara. Dan negara selama ini belum terlalu berdaya persoalan itu. Nah, bagi PDI Perjuangan, persoalan hulu sampai hilir distribusi minyak goreng ini, mulai hulunya perkebunan kelapa sawit, pabrik CPO, pabrik minyak goreng, distribusi minyak goreng, itu menjadi concern utama kami. Tapi itu kan tidak bisa diselesaikan dalam satu malam. Karena itu kondisi ekonomi yang mencekik ini harus tetap ada intervensi dari pemerintah dalam jangka pendek, bersifat temporary. Karena itu PDI Perjuangan memberikan pemahaman yang sungguh-sungguh kepada program ini dengan catatan kritis, sebagaimana yang saya katakan tadi, Reinhardt. Jadi menerima kebijakan BLT, tapi hanya sebagai solusi jangka pendek saja. Kira-kira begitu ya, Bang Rifki? Ya, dengan terus harus memperbaiki tata kelola dan tata niaga, terutama persoalan minyak goreng. Saya ke Pak Nanang. Pak Nanang, apakah teman-teman di Partai Demokrat juga menerima bahwa BLT sebagai solusi jangka pendek atau lebih jauh memang mengkritisi kebijakan BLT ini? Dari segi BLT sebenarnya bukan barang baru. Menurut teori ekonomi itu memang harus ada
government spending. Hmm. Government spending ini dulu pada saat pemerintahan Pak SBY ini sudah dilaksanakan. Dan sekarang ini menurut saya hanya pengulangan saja bentuknya yang agak berbeda. Kemudian yang sekarang ini banyak disalurkan dalam bentuk-bentuk misalkan bentuk langsung tunai, bentuk barang dan lain sebagainya. Sekarang bentuk minyak goreng. Nah menurut saya permasalahan di lapangan itu pada sekarang pendataan. Data siapa yang berhak menerima, itu data DPKS yang dibuat oleh Kementerian Sosial itu masih sedang dalam proses penyempurnaan. Masih ditemukan banyak yang double, banyak yang ada, dan sebagainya. Jadi prinsipnya menurut masyarakat, orang yang hak menerima belum dapat, tapi ada sebagian yang belum menerima, tapi mereka mendapatkan. Nah yang kedua permasalahannya adalah penyaluran. Ya, dulu dalam bentuk barang. Masalah yang timbul dalam bentuk barang seringkali tidak tepat waktu dan tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran, tadi sudah kami sampaikan, tapi tidak tepat waktu. Itu begini, dibagi telur, tapi telurnya baru disampaikan setelah 15 hari. Dan numpuk di kantor kelurahan atau di kantor desa, akhirnya waktu distribusi sudah busuk. Nah, hal itu akhirnya diubah kebijakannya adalah bentuk uang. Dalam bentuk uang ini masalah yang kita bicarakan bank-bank himbara. Menurut saya, bank himbara itu saja mereka sebagai makhluk ekonomi, tidak kurang memiliki rasa sosial. Kenapa saya katakan seperti itu? Saat ini di mana-mana, saluran melalui bank himbara, khususnya di daerah kami di NTB, itu Bank BRI, itu masalahnya dari atas sampai bawah sama cara penyalurannya. Hal-hal yang sebenarnya sudah selesai di tingkat atas, di bawah sulit. Misalkan nama, ada Ahmad, ada ACHMAD. Baik, jadi ada permasalahan soal pendataan dan juga penyaluran ya? Itu juga tidak sama. Akhirnya masalah. Kemudian ditemukan oleh BPK, dana bansos yang mengendap di bank-bank himbara ini ada ratusan miliar. Temukan 700 miliar, mungkin sekarang sudah kurang, tapi masih ada. Ya, baik Pak Nanang. Tugas-tugas di bawah tidak merasa bahwa ini merupakan program pemerintah, karena bagi mereka tidak diberikan reward apa-apa apabila menyalurkan dengan baik. Padahal mereka kalau tidak menyalurkan ya tidak ada apa-apa mereka. Jadi rasa tanggung jawab di tingkat pelaksana bawah itu sangat kurang. Baik Pak Nanang. Sekarang diubah dari bank-bank himbara dibawa kantor pos. Kalau kantor pos itu berbayar sekitar 13.000 per surat. Oleh karena itu per penduduk penerima. Nah, kalau di bank-bank himbara tidak ada bantuan itu, tidak ada biayanya karena biaya uangnya sudah mengendap sekian lama itu cukup untuk membiayai. Ya, tapi dalam pelaksanaannya mereka ya tetap saja makhluk ekonomi yang mementingkan dihadapan tidak peduli uang rakyat. Ya, Pak Nanang. Uangnya karena sesuatu tidak bisa diambil karena syaratnya sesuai dan lain sebagainya, yang sebenarnya bisa disempurnakan itu mereka tidak lakukan. Akibatnya uangnya mengendap banyak dan tidak melaporkan ke Kemensos. Sekarang sedang ditata. Saya lihat ada perubahan yang signifikan menuju lebih, tapi untuk menjadi sempurna sekali masih belum. Baik Pak Nanang. Kami bisa tangkap apa maksud Anda, tapi yang jelas Anda melihat bahwa ini sebetulnya pengulangan saja dari apa yang pernah dilakukan di era pemerintahannya Pak SBY, begitu ya, bentuknya BLT dan tidak ada yang berbeda sampai di situ. Dan Anda menyoroti soal permasalahan pendataan dan juga penyaluran. Nanti direspon oleh Bang Rifki, tapi saya mau ke Pak Trubus dulu. Pak Trubus, apa yang Anda cermati dari kebijakan Presiden Jokowi yang sekarang mulai memberikan banyak BLT, meskipun di luar soal ada mungkin situasi yang harus direspon sedemikian rupa, tapi ini kemudian dianggap kebijakan yang mengulang saja di era Presiden Pak SBY. Iya, saya memang kebijakan BLT ini seolah-olah menjadi kebijakan yang paling mujarab ya, paling manjur di tengah situasi yang terus dinamis lah gitu. Tetapi sebenarnya kan yang dikehendaki masyarakat tentu tidak semata-mata BLT, tetapi ada persoalan misalnya kalau didukung juga mengenai tata kelola kan, kelola. Nah ini menjadi persoalannya adalah di implementasinya, Mas. Karena persoalannya misalnya untuk minyak goreng ini kan ada 20 juta yang akan diberikan, tetapi ada di situ tidak hanya BPNT ya, tetapi juga PKH. Oke, kalau BPNT sama PKH itu datanya data DTKS lah. Tidaknya bisa kita ini, meskipun itu data itu juga masih dipertanyakan validitasnya juga.
Tetapi yang menjadi persoalan adalah 2,5 juta ini ya, PKL itu. Nah ini data PKL 2,5 itu bagaimana cara memverifikasinya? Karena sampai hari ini kan apakah pemerintah daerah itu punya data tentang itu? Nah sehingga ini dikhawatirkan terjadi potensi penyimpangan-penyimpangan atau setidaknya maladministrasi. Nah ini yang akan menjadi problem berikutnya. Yang kedua menurut saya, kebijakan semacam ini memang memberi angin segar setidaknya untuk jangka pendek. Dalam teori skenario belum tentu jangka pendek ini tentu menjadi hal yang ditawarkan seperti itu. Tetapi kan persoalannya ketika setelah 3 bulan ataupun ini bagaimana itu kan pemerintah tidak pernah memberikan satu gambaran utuh ya, karena jangka menengah dan jangka panjangnya kan harus juga dipikirkan. Nah ini yang ada adalah kemudian masyarakat selalu pihak yang dirugikan, masyarakat selalu pihak yang menjadi korban kan gitu. Jadi karena itu banyak kebijakan-kebijakan yang seolah-olah gitu ya memberikan bantuan pada masyarakat, tetapi dalam prakteknya itu memang masyarakat tidak menerima secara utuh atau masyarakat dalam ini tetap dalam posisi yang paling dikorbankan. Menurut saya itu, Mas. Oke, termasuk dalam kebijakan memberikan BLT minyak goreng ini atau bantuan uang bagi mereka yang berpenghasilan di bawah 3 juta rupiah, Pak Trubus? Iya, menurut saya dalam seperti itu kan konteksnya jadinya kan kalau berbicaranya seperti tidak mendidik kan. Jadi dalam hari ini memberikan bantuan kepada mereka yang penghasilan 3 juta misalnya. Ini kan datanya juga sampai hari ini juga sering simpang siur, artinya data yang mana yang dipakai. Nah ini juga menjadi, meskipun kita punya pengalaman sebelumnya itu, tetapi kan yang terjadi kemudian ada kesan diskriminatif karena di antara mereka-mereka yang menerima dan mereka yang tidak menerima jauh lebih banyak yang tidak menerima kan gitu. Karena datanya kalau misalnya yang bawah 3 juta itu kan datanya ada di BPJS ya, tenaga kerjaan. Nah itu mereka datanya itu, tetapi bagi mereka yang tidak ikut di dalam BPJS kan tidak tercantum di situ Mas masalahnya gitu. Nah ini yang kemudian dalam implementasi yang masa lalu itu memang harus nantinya dievaluasi gitu ya, dievaluasi sehingga nanti akan menerima mereka menerima, artinya data ini juga dinamis. Nah ini persoalannya selalu pada soal data seperti dikatakan juga pada soal penyaluran. Menjadi sorotan menurut saya memang BLT ini selalu menjadi problem, selalu menjadi masalah di mana pro kontra di masyarakat selalu terjadi. Saya rasa itu, Mas. Oke, baik. Pak Nanang, nanti boleh dijawab usai jeda ya. Kalau kita melihat setelah kemudian ada kebijakan BLT oleh Presiden Jokowi dalam berbagai bentuk, ada narasi kritik atau menyindir dari rekan-rekannya Pak Nanang di Partai Demokrat bahwa ini hanya kamuflase atau ini kemudian juga merewind lagi sikap Pak Jokowi yang disebut dulunya anti BLT tapi sekarang justru menggunakan BLT. Mengapa kemudian muncul kritikan semacam ini dari rekan-rekan Partai Demokrat? Tapi dijawabnya nanti, Pak. Kita break dulu. Kami akan segera kembali. Baik, Bapak-Bapak, di luar soal BLT ini perlu atau tidak, tepat atau tidak, begitu ya, dengan berbagai pertimbangan tadi sudah kita banyak diskusikan, saya ke Pak Nanang, muncul kemudian kritik atau narasi sindiran dari beberapa elit Partai Demokrat yang mengingat kembali sikap Presiden Jokowi ketika menjadi gubernur saat itu, yang mengkritik kebijakan BLT yang dikeluarkan oleh Pak SBY. Mengapa demikian, Pak Nanang? Apakah Demokrat melihat itu bentuk inkonsistensi kah atau seperti apa? Nah, begini, kita tidak mengkritik, tidak apa. Yang prinsipnya adalah jangan melupakan hal yang baik untuk tidak diakui, kemudian jangan diakui. Itu namanya BLT, kemudian diganti. Ini kembali lagi ke BLT juga. Karena itu kita berharap bahwa ini adalah kita menolong rakyat. Sebagai partai di luar pemerintahan tentu saja kita harus bersikap kritis, artinya mengingatkan kepada pemerintah agar hal-hal yang masih belum itu segera dituntaskan. Contohnya tadi saya gambarkan bagaimana pendataan, bagaimana pendistribusian atau masalah-masalah krusial di lapangan itu segera kita selesaikan. Prinsipnya kita sangat mendukung adanya BLT ini. Tidak ada rasa kekhawatiran, yang penting membuat masyarakat ini bisa menjadi sejahtera kembali. Itu kalau bantuan sifatnya sementara, tidak boleh itu langsung seperti disampaikan dari Pak Trubus tadi. Kemudian di situ juga kan bahwa
ini penting buat masyarakat, yang penting semua masyarakat terlayani lah orang-orang yang membutuhkan. Yang penting di sini mana supaya pendistribusian itu bisa tepat sasaran, itu tidak salah sasaran. Kemudian data memang data dinamis. Data dinamis ini hampir setiap hari kami kritisi di Komisi 8 karena kan kami membuat panja khusus untuk data pagi ini. Tetapi kondisi sekarang dengan dulu jauh lebih baik sekarang. Artinya sekarang sudah ada pendataan penduduk melalui KK yang sangat kritis. Sehingga apabila orang yang kaya atau tiba-tiba menerima bantuan, dibuat satu sistem supaya mereka malu untuk. Oke. Tetapi masih saja setiap ada kesempatan selalu ada yang bisa diulangi. Untuk lubang-lubang itu yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam waktu yang sangat singkat. Baik. Jangan sampai parah. Baik, Pak Nanang. Jadi Demokrat merasa bahwa kebijakan BLT ini adalah ciri khasnya Pak SBY begitu yang kemudian diikuti oleh Pak Jokowi. Dikembangkan. Oke. Dikembangkan. Dikembangkan dalam bentuk lainkah atau diapakan? Diperluas, dimodifikasi, demikian rupa supaya lebih tepat sasaran. Oke. Dan itu menurut Anda memang kebijakan yang tepatkah artinya BLT ini? Timingnya tepat. Timingnya tepat. Oke, baik. Saya ke Bang Rifki. Bang Rifki, bagaimana tanggapan Anda? Jadi ini kan muncul ya beberapa rekan-rekan di Partai Demokrat mengkritik, menyindir mungkin bahasanya ya, BLT. Dulu PD Perjuangan juga ikut mengkritisi BLT begitu kencang sekali, tapi sekarang kok tampaknya tidak ada lagi narasi soal itu. Jadi seolah-olah kemudian ada perbedaan sikap, padahal BLT ini dikenal di era Presiden SBY. Ya, nggak perlu juga di fit accomplikan oleh media antara PDI Perjuangan dengan Demokrat. Buktinya Pak Nanang baik-baik aja, Reinhardt, tanggapi soal BLT yang berlaku saat ini, karena memang kondisi objektif hari ini di hampir seluruh belahan dunia, Pak Tulus saya kira juga sepakat bahwa memang pemerintah memiliki alternatif-alternatif kebijakan yang sangat terbatas gitu. Dan bagi mereka yang memang terpapar kemiskinan, memang mereka tidak mungkin diberikan program-program di luar misalnya social safety guard yang kemudian dikenal di berbagai macam negara gitu. Nah, kalau kita mau berdebat ya tentu konteks pemberian BLT pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan konteks hari ini pasti ada perbedaan-perbedaan, terutama terkait dengan kondisi ekonomi eksternal, ya, baik tadi terkait dengan perang Rusia dan Ukraina, kemudian dampak dari penanganan COVID-19 yang saya kira juga dari sektor ekonomi kita belum pulih dan sampai dengan saat ini, dan hal-hal lain termasuk kemudian adanya kontraksi pasar setiap kali di bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri, dan itu mengharuskan kita bertindak cepat. Jadi saya kira ini saatnya kita bergotong royong, baik partai pemerintah maupun partai non-pemerintah, saya kira semua mendukung kebijakan ini dengan catatan, satu, datanya harus benar. Dan karena itu memang tidak mungkin juga 100% datanya nggak ada masalah, Bang Trubus. Pasti ada persoalan, dan karena itu saya yakin kawan-kawan di DPR, semua fraksi akan bekerja melalui kewenangan konstitusional pengawasannya untuk mengkritik pemerintah, terutama Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja, dan yang lain-lain yang akan menjadi leading sektor bagi BLT ini. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah kita juga harus menyalurkan dengan tepat gitu kepada data-data yang tepat tadi. Apa memungkinkan misalnya orang yang mestinya masih layak tapi tidak mendapatkannya? Ya tentu masih mungkin, karena kita juga punya keterbatasan. Ada formula yang harus kita tetapkan dari sekian persen misalnya dari APBN yang hanya bisa kita berikan untuk BLT ini. Nah, dan yang paling penting bagi PDI Perjuangan adalah persoalan sesungguhnya, substansinya itu harus diselesaikan. Tata kelola, tata niaga, dan keberanian negara untuk menegakkan aturan hukum dan seterusnya kepada mereka-mereka yang mengambil keuntungan dari kondisi ekonomi yang menjerit masyarakat kelas bawah ini, itu harus kita lawan. Oke, perbedaan konteks BLT era Pak SBY dengan sekarang apa sih,
Bang Rifki, sebenarnya yang saat ini mungkin lebih tepat Anda membandingkan begitu, maksudnya dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu? Ya saya kira indikator-indikator ekonominya kan jelas berbeda. Ini saya katakan saat ini seluruh negara di dunia itu terdampak persoalan ekonomi yang tidak ringan. Gitu. Kami dengan Pak Nanang ini di DPR merasakan betul bagaimana misalnya keterbatasan ruang fiskal saat ini untuk kemudian kita kelola dalam APBN. Karena kita satu pihak harus menangani COVID-19, di pihak yang lain tentu juga ada tren kenaikan angka kemiskinan, di sisi yang lain kita juga harus tetap memastikan proses-proses pembangunan berjalan gitu. Dan itu semua konteksnya sangat berbeda dengan pada saat Pak SBY dulu memerintah gitu. Pada saat itu hampir tidak semua negara mengalami persoalan serupa. Tetapi demikian, saya ingin katakan kepada teman-teman sekalian, termasuk kepada Reinhardt, ini bukan saatnya kita mempertentangkan. Di kondisi sulit seperti ini, saatnya kita bergotong royong. Kita bersama-sama menyelesaikan persoalan ini, karena memang persoalan ini tidak mungkin diselesaikan oleh pemerintah saja. DPR harus mensupport 100% dan masyarakat harus berpartisipasi, bergotong royong untuk ikut serta baik dalam rangka mengawasi maupun turut serta dalam proses penyaluran dan implementasi dari program ini. Oke, Pak Nanang, Anda sepakat bahwa konteksnya berbeda BLT yang sekarang dengan yang ada di era pemerintahan Pak SBY? Ya memang zamannya sebenarnya beda-beda, cuma nama BLT dulu diangkat oleh Bapak SBY, kemudian kita gantinya mencoba mengganti namanya walaupun sama. Karena itu akhirnya sekarang tadi BLT. Pada prinsipnya tidak perlu kita pertentangkan. Yang penting apa yang buat itu merasakan oleh masyarakat dampaknya. Dan memang setelah tahapan-tahapan kan dimodifikasi modelnya, diperbaiki dan sebagainya, dan itu yang sangat menarik. Nah, untuk ambil contoh misalkan, sekarang ini untuk melakukan pendataan operator desa gaji hanya 300.000 setahun. Kalau tenaga damping PKH itu 3 juta. Pas tadi 300.000 sebulan, PKH 3 juta. Pekerjaan mereka sama-sama berat, tapi yang merasa iri lah kenapa kok saya hanya diberikan sekian, padahal saya penting menganukan data. Hal-hal seperti teknis lapangan itu banyak kita temui, dan soal-soal lain banyak contoh. Sekarang didistribusi uang, tadinya barang tidak cocok, uang dijadikan uang, sebelah loket penerimaan uang sudah ada calo-calo entah dari mana, apakah dari unsur desa atau dari mana, memaksa kepada mereka untuk membeli lewat. Kemudian pada saat pembagian, itu kan diberikan kartu. Kartu itu modelnya ada seperti ATM dan mereka diberikan PIN. Tapi yang memencetkan PIN adalah agen bank, bukan mereka sendiri. Jadi banyak sekali yang harus beredukasi. Kalau di lapangan saya minta kepada petugas itu, walaupun agak lama sedikit, mereka mencet sendiri nomor-nomor, misalnya nomor umum 1, 2, 3, 4, 5, 6, setelah mereka paham baru diganti dengan nomor yang mereka. Tapi kalau setiap saat lalu petugas banknya atau agen bank yang mencet PIN-nya, ya terus akan tidak bisa masyarakatnya. Nah, ini contoh-contoh teknis-teknis kecil itu yang perlu bilang. Kebijakan sudah bagus. Secara umum sudah bagus, tinggal implementasi di lapangan yang perlu dimonitor dan kami di lapangan selalu menemukan dan kita teruskan kepada bank, kepada Menteri Sosial untuk ditindaklanjuti. Oke, baik. Jadi kita hentikan mempertentangkan BLT era siapa begitu, tapi kemudian ada beberapa catatan yang kemudian penting untuk menjadi bahan masukan kepada pemerintah soal BLT yang akan dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo. Pak Trubus, ada tanggapan dari Anda, Pak? Ya, menurut saya soalan bahwa BLT ini apakah di era Pak SBY maupun di era Pak Jokowi ini ada perbedaan, sesungguhnya kan itu semuanya bagaimana kita memandang perspektif yang digunakan. Kan kalau kita berpolitik tentu ada perbedaan. Tetapi persoalannya kan memang dua-duanya sama, adalah untuk lebih banyak ke persoalan citra politik juga gitu, citra politik. Tetapi yang jelas bahwa bagaimana implementasi di lapangan itu yang penting. Implementasi di lapangan selama ini itu seringkali terjadi banyak persoalan, ada kendala juga di lapangan itu. Nah, karena itu penyempurnaan sudah dilakukan, tetapi yang paling penting adalah persoalan di law enforcement. Selama ini BLT ini memang termasuk dalam hal ini kasus minyak tanah misalnya, disebutkan ada mafia di situ,
dan oleh ketemuan KPPU kalau nggak salah ada 8 perusahaan yang melakukan kartel gitu, tetapi sampai hari ini belum ada penindakan-penindakan. Nah ini yang menurut saya, dan sebenarnya Baris Polisi Satgas Pangan juga bisa melakukan penindakan di situ. Nah sehingga ini memperkuat kepercayaan publik ya, public trust-nya tinggi Mas. Karena persoalannya BLT ini memang harus dalam konteks bagaimana masyarakat itu istilahnya mempercayai, meyakini apa yang dilakukan oleh pemerintah dan mendukung. Nah karena itu menurut saya yang penting juga dilakukan bagaimana jangan setiap ada komoditas yang bermasalah kemudian nanti munculnya BLT. Ini sudah minyak goreng, nanti kalau misalnya ada persoalan beras misalnya nanti BLT ada lagi BLT gitu. beras. Nah itu kan jadi seolah berpanjangan dan BLT itu seolah menjadi hal yang diprioritaskan atau menjadi solusi yang sebenarnya tidak solutif gitu ya. Tetapi karena itu menjadi kebijakan pemerintah, tentu bagaimana kemudian implementasi lapangan mereka-mereka yang penerima pemanfaat itu bisa merasakan, itu yang penting. Dan jangan sampai kemudian BLT yang ada sampai hari ini itu masih banyak di masyarakat yang merasa ada perlakuan diskriminatif, ada persoalan di mana kemudian para aparat di lapangan masih bisa menyimpangkan. Nah ini karena semuanya ada faktor lemah pengawasan karena setiap daerah itu beda-beda di dalam hal penanganannya. Menurut saya itu Mas. Pak Trubus, kalau kemudian BLT bukan solusi yang solutif, dan Anda mengapa kemudian BLT ini kerap kali diambil sebagai mungkin solusi sementara atau shortcut ya atas berbagai polemik? Apakah memang ini yang paling mudah dilakukankah atau memang ini memberikan efek citra politik yang baikkah yang tadi Anda katakan? Iya, menurut saya memang ini di samping memang dianggap sebagai resep yang paling jitu, paling mujarab, juga di situ ada faktor citra politik Mas, yang selama ini baik di era Pak SBY maupun di era Pak Jokowi juga publik melihat seperti itu. Jadi ada pencitraan politik di situ. Terlepas itu ada persoalan pro kontra, tetapi yang jelas bahwa pelaksanaan BLT itu selalu dalam tataran situasi seperti mengalami kebuntuan ketika situasinya sudah dalam istilahnya masa strumundrang, topan badai, katakanlah gitu, kemudian tiba-tiba munculnya BLT sebagai solusi. Nah ini hal-hal seperti itu menurut saya tidak bisa dikatakan bisa berjangka panjang nanti, karena itu akan selalu dimanfaatkan lagi oleh rezim berikutnya atau oleh hal-hal yang terkait dengan komoditi-komoditi yang nanti akan bermasalah. Nah ini kekhawatiran kita selalu BLT pada akhirnya persoalannya diimplementasi. Menurut saya itu Mas. Jadi memang ada hal-hal yang di politik, ada sisi-sisi memang di situ seolah itu yang paling jitu, paling carap. Oke, apa bahayanya? Apa dampaknya kalau kemudian pemerintah terus menggunakan BLT sebagai jurus atas ya mungkin ada problem dan tantangan yang dihadapi Pak Trubus? Ya kalau saya sih melihat dampaknya pada persoalan public trust Mas. Jadi di mana kemudian kalau misalnya BLT itu terus diberikan kepada komunitas tertentu, ada BLT lagi, maka persoalannya kemudian ini pada persoalan data Mas. Jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa misalnya PKL ini ada 2,5 juta yang akan diberikan. Nah sementara sampai hari ini data tentang PKL itu di mana kan gitu. Karena pedagang kaki lima ini macam-macam kan gitu. Apakah hanya mereka yang goreng-goreng saja yang menerima ini BLT minyak goreng, atau yang termasuk di dalamnya mereka-mereka yang bekerja di warteg-warteg misalnya. Nah ini kan juga harus ada jelas kriterianya. Jadi ada mapping yang jelas yang dimaksud PKL, karena kalau tidak di situ potensi-potensi penyimpangan, potensi-potensi maladministrasi ataupun potensi-potensi yang lain akan muncul gitu. Nah inilah kemudian menurut saya memang BLT jangan kemudian selalu dijadikan satu kebijakan yang terus-menerus dilakukan pada saat situasi yang memang sulit. Nah, memang kesulitan itu selalu ada, tetapi kan sebenarnya sejak awal sudah bisa. Misalnya kalau minyak goreng itu sejak bulan Oktober kan sudah ada gonjang-ganjing itu, tetapi kan persoalannya drama Korea ini terus berlanjut dan pada akhirnya BLT yang dijadikan solusi. Lah ini kan hal-hal persoalan yang harusnya tata kelola, tetapi kemudian larinya ke persoalan BLT yang dianggapnya itu solusi bagi mereka-mereka pengambil kebijakan. Saya rasa itu Mas. Baik, jadi BLT sesungguhnya tidak menyelesaikan masalah utamanya. Bang Rifki,
Anda setuju kalau kemudian BLT ini adalah solusi yang tidak solutif. Kalau kemudian memberikan catatan terhadap program BLT-nya Pak Jokowi ini, yang sudah BLT yang dikembangkan bahasanya Pak Nanang ini, berapa lama kemudian batasan waktu sebagai solusi jangka pendek atas permasalahan yang ada yang harus menjadi batasan dari pemerintahan presiden untuk menghentikan BLT dan juga mungkin mencari solusi yang lebih menyelesaikan masalahnya. Dijawabnya nanti Bang Rifki, kita break dulu. Kami akan segera kembali. Baik, kita masih membahas soal bagi-bagi BLT ala Presiden Jokowi. Tadi sudah banyak sekali membahas soal BLT ini, mulai dari nama BLT, kemudian substansi dari pemberian BLT bersama dengan Bang Rifki, Pak Nanang, dan juga Pak Trubus. Ini segmen terakhir, Bapak-Bapak, jadi mungkin kita langsung ke kesimpulan saja. Jadi Bang Rifki, kalau kemudian BLT yang diberikan oleh Presiden Jokowi ini memang dibutuhkan saat ini oleh masyarakat dan dikatakan sebagai solusi jangka pendek, menurut Anda, sampai kapan kemudian ini bisa digunakan sebagai sebuah kebijakan ya? Karena ini kan disebutkan Anda katakan solusi jangka pendek. Sampai kapan batasannya? Iya, indikatornya tentu adalah indikator ekonomi yang menjadi penyebab pemberian BLT ini sendiri. Kita bisa saja misalnya memberikan target maksimal 3 bulan misalnya. Nah tentu dalam waktu yang seperti itu, selain kemudian kita harus mengevaluasi keberadaan BLT sebagai pengungkit indikator-indikator makro maupun mikro kita, yang tidak kalah penting sekali lagi pemerintah bersama kita semua harus segera mampu mengungkap persoalan utama terkait dengan minyak goreng yang sempat lambung dan tidak ada di pasaran. Ya, kita menginginkan misalnya ada proses hukum terkait dengan kartelisasi atau monopoli yang dilakukan oleh KPPU misalnya, yang oleh teman-teman kami di Komisi 6 misalnya juga didorong agar KPPU itu lebih kuat, memiliki proses investigasi yang lebih baik, sehingga kemudian menyeret beberapa yang memang merugikan kita semua. Di pihak yang lain, kita juga tentu berharap pemerintah jauh lebih tegas untuk menerapkan kebijakan mengedepankan pasar domestik ya, terkait dengan produksi minyak goreng yang ada di Indonesia ini. Kendati memang dari sisi pasar, ekspor minyak goreng itu sekarang memang sangat menggiurkan karena harganya cukup tinggi. Yang berikutnya, Reinhardt, saya ingin mengomentari apa yang disebut oleh Bang Trubus ini sebagai sebuah pencitraan. Bang Trubus, saya kira pemerintahan Jokowi ini sudah pemerintahan di periode kedua, periode terakhir. Ini bukan politik. Memang ya semua kebijakan-kebijakan diambil oleh Presiden, DPR, pasti ada implikasi politik. Tapi yakinlah bahwa BLT ini adalah kebijakan yang bukan mengedepankan aspek politik, tapi mengedepankan aspek kemanfaatan atau aspek kemaslahatan untuk kita semua. Pemilu masih jauh, Bang Trubus, 2024. Kami belum berpikir sejauh itu. Yang kami pikirkan tentu adalah bagaimana kita menyelamatkan ekonomi Indonesia dan menyelamatkan Indonesia dengan seluruh tumpah darahnya. Kira begitu, Ren. Oke. Mungkin yang juga disampaikan oleh Pak Trubus, ini kan dulu juga PD Perjuangan mengkritik BLT-nya Pak SBY yang disebut sebagai citra politik juga. Itu juga disampaikan juga oleh sebagian kalangan ini, Pak Bang Rifki. Pertentangkan lagi. Ini saya dengan Bang Nanang baik-baik aja kok. Reinhardt terlalu semangat dari tadi ingin mengulik-ngulik agar PDI Perjuangan dengan Demokrat, partai pemerintah, dengan partai oposisi, pemerintahan Jokowi dengan pemerintahan Pak SBY berbeda gitu. Saya kira semakin penjelasan ini kita sampaikan, saya kira kita semua sebetulnya juga sadar, Reinhardt sadar, Bang Trubus sadar, kita semua sadar bahwa kondisi saat ini secara ekonomi memang sangat sulit. Sangat sulit. Kita bersyukur narasumber ini, Reinhardt, itu masih diberikan Tuhan kecukupan gitu. Tapi banyak sekali teman-teman kita, saudara-saudara yang pada detik ini memang kesulitan. Dan karena itu kebijakan BLT ini menjadi penting. Kenapa kami dulu pernah mengkritik? Tentu ada rasionalisasinya. Tapi kalau itu dikemukakan hari ini untuk flashback ke belakang, seolah-olah menghadap-hadapkan PDI Perjuangan dengan Demokrat,
saya kira kita tidak mengedepankan politik berkeadaban. Oke. Kira-kira gitu Pak Nanang ya. Yang mengemukakan itu sesungguhnya adalah teman-temannya Pak Nanang juga yang kita bisa lihat di beberapa pemberitaan dan juga di sosial medianya. Saya ke Pak Nanang kalau begitu. Pak Nanang, kalau kemudian BLT tadi Bang Rifki katakan indikatornya adalah situasi secara keekonomian begitu ya, kondisi ekonomi. Menurut Anda indikator BLT ini terus dilanjutkan sampai kemudian harus di stop itu berdasarkan apa? Jadi pertama kita harus lihat si ekonomi masyarakatnya. Kalau sudah peningkatan, BLT-nya dikurangi, diganti dengan padat karya. Jadi masyarakat sebelum menerima harus mereka kerja dulu. Nah, itulah yang akan setelah itu sudah selesai, bisa kehidupan normal kembali. Artinya pencabutnya secara bertahap dan sangat-sangat situasional tergantung daerahnya. Oke, jadi tergantung daerah dan juga situasional. Tapi sekali lagi yang Anda soroti ke depan dari BLT ini adalah soal data ya, Pak Nanang, dan juga soal penyalurannya. Mengenai pendataan, ini sudah lebih bagus dibandingkan dengan masa-masa kemarin. Mengapa? Kita punya basis kartu keluarga. Semua punya NIK. Basis NIK itu bisa dikembangkan lagi ke depan, misalkan dari tenaga kerja, menambahkannya lagi, ini masuk kategori kekurangan pekerja PPL dan sebagainya, itu bisa ditambahkannya, diberikan satu variabel baru dan sebagainya. Jadi tidak usah membuat data baru lagi, ini data yang ada dikembangkan sambil disempurnakan. Menurut saya, satu menggunakan DTKS saja, data terpadu kesejahteraan sosial, itu digunakan pada semua lini, dipadukan dengan data kependudukan. Terus bagus datanya sekarang. Oke, baik. Pak Trubus, terakhir ke Anda, Anda sepakat bahwa pendataan yang harus digunakan adalah data yang tadi disebutkan oleh Pak Nanang, atau bagaimana menurut Anda agar kebijakan BLT ini, baik yang BLT minyak goreng dan juga bantuan terhadap mereka yang berpenghasilan di bawah 3 juta ini benar-benar tepat sasaran dan juga datanya jelas, penyalurannya juga bisa maksimal? Iya, menurut saya memang persoalan BLT, terutama penyaluran, itu kan persoalan ada di data ya. Masalah akurasi data ini selalu menjadi problem, tetapi kita percaya bahwa pemerintah sudah melakukan banyak langkah, salah satunya dengan penggunaan NIK atau NIK ya, sebagai data DTKS. Kemudian kita lihat bagaimana kemudian mereka-mereka yang kategori penerima BPNP, kemudian PKH, dan sekarang lagi ya mau PKL gitu untuk pedagang kaki 5. Nah ini semuanya memang bagaimana data itu harus tetap terverifikasi secara baik, termasuk juga data yang mereka pekerja yang penghasilan di bawah 3 juta. Nah terkait dengan saran dari abang saya Mas Rizky, ini memang saya lihat apa yang disampaikan cukup bagus dalam arti bahwa memang semuanya itu ya diakui atau tidak, memang pencitraan itu selalu ada, tetapi apapun yang terjadi sesungguhnya gimana implementasi di lapangan itu tidak menimbulkan satu persoalan baru, yaitu mengenai istilahnya itu ketidakadilan ataupun diskriminasi yang kemudian mereka-mereka yang tidak menerima atau mereka-mereka yang menerima hanya sedikit, misalnya uangnya kok 300.000, kalau satu orang cuma 100.000, itu disparitas antara yang di Jawa dan di luar Jawa kan cukup tinggi juga. Apakah uang 100.000 itu cukup untuk di luar Jawa? Lah ini kan juga persoalan yang harus juga dilihat, karena selama ini yang nanya BLT itu selalu hantam promo, nilainya sama. Nah ini kan juga harus, menurut saya bapak-bapak yang ada di Dewan ini juga harus melihat realitas yang ada di lapangan, di wilayah kita yang memang disparitas harga ini menjadi persoalan kan gitu. Jadi ini menjadi penting. Yang terakhir menurut saya dalam hal BLT kita tetap namanya bantuan tetap saja baik ya, kita harus dan itu sangat menolong masyarakat, tetapi perlu dipikirkan ya adalah akar persoalannya. Akar persoalan kita di apa? Ya akar persoalannya ya persoalan tata kelola, persoalan di distribusi, persoalan itu yang harus dan persoalan data, termasuk penyalurannya yang ini jangan sampai kemudian drama Koreanya terus bermunculan terus ya, yang menyebabkan kemudian masyarakat melihat ada persoalan publik. Saya rasa itu, Mas. Oke, jadi kalau menurut Anda, Pak Trubus, berapa lama kemudian kebijakan BLT ini bisa diberikan oleh pemerintah sambil memperbaiki masalah utamanya? Ya, kalau menurut saya jangan hanya 3 bulan, paling nggak bisa 6 bulan gitu. Jadi 6 bulan saya dulu. Jadi kalau 3 bulan kan terlalu pendek, karena persoalannya
mereka-mereka yang kategori studi temuan KPPU itu ada 8 perusahaan yang melakukan kartel ini kan juga bagian dari itu yang harus ditegakkan. Dan di satu sisi penyimpangan-penyimpangan di BLT yang selama ini juga terjadi di lapangan itu juga harus juga law enforcement-nya harus tegas. Jadi menurut saya ini harus butuh kira-kira 6 bulan lah Mas menurut saya. Oke. Jadi kalau memang nanti 6 bulan di ini ya diperpanjang lagi gitu ya, lebih dari 6 bulan sampai 1 tahun umpamanya begitu. Jadi lihat situasi indikator ekonomi yang dikatakan oleh kita di Pak Rizky, jadi memang indikator ekonomi menjadi utama ya. Jadi dalam hal bagaimana BLT itu bisa dicairkan atau kebijakan itu bisa ditetapkan. Menurut saya itu, Mas. Baik, kita akan kawal bersama bahwa Bapak kebijakan BLT ini yang mudah-mudahan bisa membantu masyarakat saat ini di tengah kondisi yang tadi sudah banyak kita bahas, dan semoga soal penyaluran, soal pendataan ini menjadi perhatian dari pemerintah agar bisa memberikan BLT ini tepat sasaran dan juga adil dan juga merata bagi masyarakat semuanya. Terima kasih Bang Rifki, Pak Nanang, Pak Trubus untuk diskusi yang menarik pada malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu. Ya, selamat malam.